yang kita pelajari bisa mudah dipahami, agar apa yang kita pelajari pun bisa terserap dengan baik. Oke, anak-anak semua, sekarang kita berdoa bersama, dimulai. Amin. Oke, selesai. Sebelum mulai pembelajaran, saya mau dong lihat kalian semua untuk mengecek kebersihan di bawah bangku, di selorok meja. Barangkali ada sampah, bisa dibuang dulu ke tong sampah, bisa keluar. Bersih, Bu. Bersih. Sekitar saya bersih. Sudah bersih semua? Bersih, Bu. Oke, baik. Jadi karena sudah bersih, kita bisa belajarnya lebih bisa nyaman. Oke, Ibu sekarang mulai absen aja ya. Iya, Bu. Mas Airudin, Izin Bu. izin. Ada yang tahu nggak Mas Airudin izin Sakit. kenapa? Sakit. Ada yang tahu Mas Airudin sakit apa? Kepleset dari gunung, Bu. Oh ya, semoga diberikan kesehatan. Amin. Nanti sampaikan salam saya ya buat Mas Airudin dan juga tetangganya yang terdekat. Iya. Oke, saya lanjut ya. Mas Zidan Alfansyah hadir tidak? Mas Zidan, gimana nih hari ini perasaannya? Baik, Bu. Baik, sehat. Sudah makan siang, Mas? Belum. Belum. Setelah pelajaran ini ya, Mas ya, makan siangnya. Oke, saya lanjutkan. Mas Sigit. Jadi, Bu. Mas Sigit gimana nih hari ini kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Cukup mengantuk. Cukup mengantuk. Iya. Oke, karena teman kelas kita ada yang cukup mengantuk. Nah, kita refleksi dulu biar udah nggak ngantuk ya. Biar pembelajaran nanti lebih fresh. Ayo semuanya berdiri semua. Berdiri. Sekarang hadap ke kanan semuanya. Kanannya kalian. Pegang pundak temannya. Kita pijat-pijat. Kita pukul kecil-kecil. Masukkan dulu ya, Mbak. Oke, sekarang gantian temannya. Putar ke kiri. Pegang punggung tangannya. Oke, dengan penuh perasaan ya Mbak ya, Mas ya. Oke, sudah nih, udah relax nih kan, udah relax. Ayo Mas, duduk, jangan berangkat. Oke, udah pada relax semua ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar bersama mengenai hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini dengan model discovery learning, anak-anak semua di sini bisa menentukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Seperti itu harapannya, dan semoga pada hari ini bermanfaat dan anak-anak bisa berpikir secara kreatif dan juga bisa bekerja sama. Oke ya. Oke, kita mulai pembelajarannya ya anak-anak semua. Saya mau minta dibikin suatu kelompok yang satu kelompoknya berisi 2 anak. Cukup teman sebangkunya saja. Nah, hari ini kita akan menafsirkan sendiri dan mencari jawabannya mengenai hubungan antar sudut pusat dan sudut keliling. Ibu beri LKPD, nanti bisa diisikan, tapi sebelumnya dengarkan instruksi dari saya terlebih dahulu untuk mengisikannya. Oke. Kelompok 1. Bareng ya Mas? Iya, Bu. Oke. Benny. Oke. Sudah dibuka LKPD-nya?
sini Mbak Fatihah. Iya, mau baca. Oke Mbak, bisa dibaca dengan keras, kemudian biar teman-temannya semua dengar. Gambar di atas adalah gambar alun-alun Tugu Malang. Pada tahun 2024, pemerintah Kota Malang berencana melakukan penambahan infrastruktur berupa Bisa duduk kembali Mbak Fatihah. Oke, masih ada yang bingung maksudnya di sini? Maksudnya apa itu Bu? Nah, maksudnya apa sih di sini? Apa ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Oke, kalau kita cermati nih, di sini ada area pesepeda. Kemudian, Pemerintah Kota Malang itu merencanakan untuk membuat lampu jalan bagi pesepeda yang jalan. Jadi nanti akan ada lampu-lampu yang dipasang yang bisa menerangi di antara jalan masuk. Pertama, di sini adalah tamannya, taman rumput, ya. Di sini juga ada taman. Di sini ada jalan masuk. Kemudian di arah jalan masuk ini nantinya akan ada lampu tapi dari luar area pesepeda. Nanti lampunya itu dari sini. Di antara. Ya. Itu ya. Jadi ketika ada dua lampu yang ketika terpancar, nanti akan menyinari suatu tugu dan jatuh kepada suatu titik di seberang. Betul sekali. Nanti akan membentuk suatu seperti ini. Bayangkan di sini adalah lampu. Jadi membentuk suatu apa ini? Membentuk garis dulu. Iya, membentuk garis ya Mas ya. Ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa dari titik tugu ke taman itu adalah suatu sudut iya, tamannya merupakan suatu sudut pusat. Kemudian titik jatuhnya dua lampu disebut sudut Keliling. Oke, kalau ibu gambarkan ulang menjadi seperti ini. betul ya seperti ini? Tuh. Ya Bu. Nah, sekarang dari kedua titik ini namanya satu busur yang menghadap suatu sudut dengan busur yang sama. Menghadap suatu busur yang sama. Ini satu busur, ya. Karena busur itu dalam lingkaran adalah seperti ini ya, Iya Bu. busur lingkaran. Coba dibayangkan sudut yang ada di sini, yang ada di A dan yang ada di B, besaran mana? besar di A. Ada yang bilang besar A, ada yang bilang besar B. Nah, hipotesis kalian atau kira-kira kalian bisa tuliskan ke dalam soalnya. Ya. Ayo bisa dituliskan dulu. Sudah semua menuliskan hipotesis awalnya? Sudah Bu. Tapi dari situ kalian sudah tahu pasti belum kalau yang A itu lebih besar dari B atau B lebih besar dari A? Belum.
Oh, kelompok 1 Mas Sigit. Silakan maju Mas Sigit. Oke, sama temannya. Ya, biar gak malu-malu. Kita kasih tepuk tangan dulu nih biar gak gugup. Silakan Mas Sigit dan Mas Sidan. Iya, pengukuran dari nomor 2 itu besar sudut pusatnya 120 derajat. Kemudian yang Terus untuk besar sudut kirinya itu 60 derajat di sudut L di K. kemudian yang ketiga itu sudut MON dengan 60 derajat itu besar sudut pusat. Terus untuk sudut kirinya itu sudut MNE ada 30. Terus sudut MFN itu ada 30 derajat. Jadi setelah titik itu hasil yang ada sudut pusat selalu 2 kali lebih besar dari sudut kiri. Itu dulu. Sudah. Ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Udah hebat-hebat, silakan maju Mas. Silakan duduk kembali. Makasih dulu. Oke, Ibu bahas ya. Jadi betul sekali bahwa ketika ada sudut pusat dan sudut keliling itu hubungannya sudut pusat itu 2 kali lebih besar dari sudut keliling, atau sudut keliling adalah setengah dari sudut pusat jika sudut pusat dan sudut kelilingnya menghadap ke busur yang sama. Gimana kalau menghadap ke busur yang tidak sama? Apakah akan nilainya seperti hubungannya seperti sudut pusat dan sudut keliling pada busur yang menghadap pada busur yang sama? Tidak, Bu. Oke, jadi tugas di rumah ya, nanti bisa dicari atau dibuktikan bahwa ketika ada sudut pusat dan sudut keliling yang tidak menghadap pada busur yang sama, itu nilainya tidak akan seperti hubungan sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama. Gimana pembelajaran pada hari ini? Senang nggak? Senang, Bu. Bisa senang-senang? Bisa. Susah nggak tadi? Lumayan Bu. Seru nggak tadi? Seru, Bisa Bu. mengukur pakai busur? Seru Oke. banget. Untuk sebagai refleksi pembelajaran pada siang hari ini, Ibu akan bagikan ini ya, refleksi diri, kemudian bisa diisikan bagaimana sih perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran pada hari ini. Apakah sudah selesai mengisikan refleksi diri? Sudah, Bu. Sudah? Ya. Sudah semua? Ada yang belum? Mbak Fatia udah belum? Udah lagi Bu. Oke, saya tunggu ya. Yang sudah saya boleh ambil? Bu. Bagaimana Mbak sudah? Sudah selesai. Baik. Pembelajaran pagi siang hari ini sudah cukup. Untuk LKPD saya serahkan kembali ke anak-anak untuk belajar di rumah ya. Kemudian untuk pengayaannya bisa dikerjakan seperti yang Ibu minta, yaitu untuk mencari, membuktikan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yang tidak menghadap pada busur yang sama. Kita akan membahasnya pada besok pertemuan selanjutnya. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.